Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'syarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Masyarul muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan ngerinya siksa api neraka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yaitu dengan neraka. Dan begitu juga dari kalangan kaum muslimin yang menurutkan hawa nafsu mereka, keterjerumusan mereka terhadap kubangan dosa dan kemaksiatan. Allah siapkan neraka untuk mereka, balasan yang cocok untuk mereka. Dan karenanya pentingnya kita untuk mengetahui gambaran seperti apa pedihnya siksa neraka itu, kita untuk mengambil pelajaran agar kita berhati-hati betul, kita menjaga diri kita, keluarga kita, agar terhindar dari siksa api neraka. Yang karenanya kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, yang ini untuk senantiasa kita mohonkan di setiap sholat 5 waktu kita dan di sholat-sholat sunnah kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati syarri masih dajjal. Ya. Di antaranya kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari azab kubur, wa min adzabi jahannam, dan dari azab neraka jahannam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi, gambaran siksaan api neraka. Di antaranya kita mendapati di dalam muttafaqun alaih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa ya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada panasnya api dunia kita. Rasul SAW mengatakan, narukum hadhi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Rasul SAW mengatakan, sungguhnya api kalian ini yang suka kalian hidupkan ketika di dunia ini, ya, yang suka dihidupkan oleh anak Adam, itu adalah satu bagian ya, dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Maka sungguh luar biasa. Ya, ketika panasnya api kita di dunia, tangan kita bakar saja melepuh. Ya, sedang
sedangkan di neraka nanti 70 kali lipatnya. Maka subhanallah begitu panasnya. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadukul adab innallaha kana azizan hakim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Innal ladzina kafaru bi ayatina, yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Ketika di mana dibakar badan mereka, dibakar tubuh mereka, dan kemudian tubuh mereka melepuh, maka kami ganti, kata Allah, dengan kulit yang baru untuk agar mereka merasakan pedihnya azab. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Ini sungguh luar biasa pedihnya daripada siksa api. Kita mendapati juga di dalam Imam Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan bahwa minuman penduduk neraka itu adalah air zakum. Yang Rasulullah mengatakan, "Lau kana qatratan min zakumi utirat ila ahli dunya la afsadat ala ahli dunya ma asyahum fa kaifa bima yakunu ta'am." Rasul mengatakan, sesungguhnya kalaulah satu tetes air zakum, yang dimana air zakum ini merupakan minuman penduduk neraka, kalaulah dia diteteskan ke dunia, maka sungguh akan merusak kehidupan dunia, akan merusak dunia dan kehidupan yang ada di dalamnya. Fa kaifa bima yakunu ta'am, terus bagaimana nasib bagi orang yang akan meminumnya nanti. Subhanallah. Ya. Dan kita di dalam Imam Bukhari juga mendapati riwayat bagaimana siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memakan riba, yang menurut penelitian minimal 90% penduduk Indonesia ini terlibat dengan transaksi ribawi. Bahwa di mana Pak? Rasulullah menyebutkan, Rasulullah pernah bermimpi dan dibawa oleh malaikat Jibril untuk melihat neraka. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang sedang berenang di air darah. Dan ketika dia berusaha untuk menepi, ternyata di tepi sudah ada seorang yang menunggu dengan membawa batu yang besar. Ketika sudah hampir sampai ke tepi, kemudian dilempar mulutnya dengan batu. Ya, hancurlah mulutnya, keluarlah darah. Dan nanti kemudian dia kembali ke tengah. Nanti begitu lagi terus. Maka sungguh dahsyatnya siksaan neraka jahanam bagi orang-orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah, di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, di antaranya adalah dengan puasa kita ini. Ya, kita di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Ya, dan diantaranya dengan puasa ini dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits muttafaqun alaih, "Man shoma yauman fi sabilillah abadallahu wajhahu anin nari bidzalikal yaum sab'ina kharifan." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, artinya puasa kita dengan niat kita benar-benar ikhlas tulus karena Allah, ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Ya, yaitu apa? Sejauh 70 musim. Ya, ini sangat jauh sekali. Kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Nah, tentunya para ulama minimal menyebutkan dua hal, ya, terkait agar di mana bahwa puasa kita benar-benar dan dapat menjadikan agar kita dijauhkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Yang pertama, untuk betul-betul memaksimalkan
ketika sedang berpuasa dengan amal soleh, dengan amal ketaatan, ya, maka ya, kita mendapati bahwa di setiap bulan Ramadan adanya malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencinta kebenaran, wahai para pencinta kebaikan, wahai para pencinta amal soleh, wahai para pencinta ketaatan, terimalah manfaatkanlah bulan itu yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya, bagaimana kita untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia, ya, apalagi sampai mengurangi daripada kualitas puasa kita. Ya. Kita harus berhati-hati dengan peringatan Nabi SAW. Di dalam Abu Dawud, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ruba sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'a wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syiyam minal akli wasyurbi, innama syiyam minal lagwi wal rafas." Puasa itu bukan hanya seorang tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana seorang ketika dia berpuasa tapi jauhkan dirinya juga dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari perkataan-perkataan yang kotor dan jorok. Karenanya yang kedua, agar puasa kita menjadi puasa yang maksimal, puasa yang baik dan akan berefek kita dijauhkan dari siksa api neraka, maka bagaimana bahwa kita harus tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia ketika kita sedang melaksanakan puasa, ya, apalagi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan haram yang itu akan mengurangi daripada kualitas puasa kita. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin fi kulli makanin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.